I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that damn bitches on my line, and you know. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Unika Chelsea Zuhrud dari kelas 10L. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai lembaga sosial. Untuk itu, mari kita simak penjelasan berikut ini. Yang pertama, kita harus mengetahui istilah lembaga sosial. Jadi teman-teman, istilah lembaga sosial ini merupakan terjemahan dari istilah bahasa Inggris, yaitu social institution, yang merujuk pada dua pengertian, yakni sistem nilai dan norma-norma sosial. Adapun beberapa pendapat para ahli mengenai istilah lembaga sosial. Yang pertama itu menurut Koejaran-Ningrat. Koejaran-Ningrat sendiri lebih mengutamakan sistem nilai dan norma, sehingga menerjemahkan social institution sebagai peranata sosial. Sementara itu, Selo Semerjan dan Sulaiman Somardi menerjemahkan social institution sebagai lembaga kemasyarakatan. Dari definisi-definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa lembaga sosial berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, seperangkat norma yang saling berkaitan, bergantung, dan memengaruhi. Yang kedua, seperangkat norma yang dapat dibentuk, diubah, dan dipertahankan sesuai dengan kebutuhan hidup. Dan yang ketiga, seperangkat norma yang mengatur hubungan antar warga masyarakat agar dapat berjalan dengan tertib dan teratur. Yang berikut adalah proses pertumbuhan lembaga sosial. Jadi teman-teman, proses sejumlah norma menjadi lembaga sosial disebut pelembagaan atau institusionalisasi. Proses tersebut memakan waktu lama dan juga melalui internalisasi atau dengan kata lain penyerapan dalam kebiasaan masyarakat. Secara garis besar, timbulnya lembaga sosial dapat diklasifikasikan ke dalam dua cara berikut. Yang pertama ada secara tidak terencana, artinya lembaga sosial tersebut lahir secara bertahap atau berangsur-angsur dalam praktik kehidupan masyarakat. Yang kedua, secara terencana, artinya lembaga sosial muncul melalui suatu perencanaan yang matang oleh seorang atau sekelompok orang yang memiliki kekuasaan dan wewenang. Yang berikutnya adalah fungsi lembaga sosial. Jadi teman-teman, fungsi lembaga sosial ini dibagi menjadi dua, ada fungsi manifest dan ada fungsi laten. Fungsi manifest atau bisa disebut dengan fungsi nyata adalah fungsi lembaga sosial yang disadari dan menjadi harapan banyak orang. Sedangkan fungsi laten adalah fungsi lembaga sosial yang tidak disadari dan bukan menjadi tujuan utama banyak orang. Dengan kata lain, fungsi laten adalah fungsi yang tidak tampak di permukaan dan tidak diharapkan masyarakat, tetapi ada. Yang berikutnya adalah karakteristik lembaga sosial. Jadi teman-teman, karakteristik lembaga sosial ini dibagi menjadi 6. Yang pertama, memiliki simbol sendiri. Yang kedua, memiliki tata tertib dan tradisi. Yang ketiga, usianya lebih lama. Yang keempat, memiliki alat kelengkapan. Yang kelima, memiliki ideologi. Dan yang keenam, memiliki tingkat kekebalan atau daya tahan. Selanjutnya kita masuk di tipe-tipe lembaga sosial. Jadi teman-teman, tipe-tipe lembaga sosial ini dibagi menjadi 5. Yang pertama ada berdasarkan sudut perkembangannya. Yang kedua berdasarkan sudut sistem nilai yang diterima oleh masyarakat. Yang ketiga berdasarkan sudut penerimaan masyarakat. Yang keempat berdasarkan sudut penyebarannya. Dan yang kelima berdasarkan sudut fungsinya. Selanjutnya adalah jenis-jenis lembaga sosial. Yang pertama ada lembaga keluarga. Jadi teman-teman, keluarga ini merupakan unit terkecil yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Adapun bentuk-bentuk keluarga, yang pertama itu keluarga inti. Jadi keluarga inti ini terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak yang belum menikah. Yang kedua, keluarga besar. Keluarga besar ini merupakan ikatan keluarga dalam satu turunan yang terdiri atas kakek, nenek, ipar, paman, anak, cucu, dan sebagainya. Yang ketiga, keluarga poligamus. Keluarga poligamus ini terdiri dari beberapa keluarga inti yang dipimpin oleh seorang kepala keluarga. Selanjutnya, proses terbentuknya keluarga. Jadi teman-teman, pada umumnya keluarga terbentuk melalui perkawinan yang sah menurut agama
adat, atau pemerintah dengan proses seperti berikut. Yang pertama, diawali dengan adanya interaksi antara pria dan wanita. Yang kedua, interaksi dilakukan berulang-ulang lalu menjadi hubungan sosial yang lebih intim. Kemudian terjadi proses perkawinan. Dan yang ketiga, setelah terjadi proses perkawinan, terbentuklah keturunan. Kemudian terbentuklah keluarga inti. Selanjutnya, bentuk-bentuk perkawinan. Jadi teman-teman, bentuk-bentuk perkawinan ini dibagi menjadi 4. Yang pertama, menurut jumlah suami atau istri. Menurut jumlah suami atau istri ini dibagi menjadi 2, ada monogami dan poligami. Monogami yaitu perkawinan antara satu orang laki-laki dan satu orang wanita. Sedangkan poligami yaitu perkawinan antara satu orang laki-laki atau wanita dan lebih dari satu wanita atau laki-laki. Dan kata lain teman-teman, beristri atau bersuami lebih dari satu orang. Poligami sendiri dibagi menjadi 2, ada poligini dan poliandri. Poligini yaitu seorang laki-laki beristri lebih dari satu orang wanita. Poligini sendiri dibagi menjadi 2, ada poligini sororat dan poligini non-sororat. Kalau poligini sororat itu yang artinya bila para istrinya beradik kakak, sedangkan poligini non-sororat bila para istrinya bukan beradik kakak. Yang kedua ada poliandri. Poliandri yaitu seorang wanita bersuami lebih dari satu orang laki-laki. Poliandri ini dibagi menjadi 2, ada poliandri fraternal dan ada poliandri non-fraternal. Poliandri fraternal ini bila para suami beradik kakak, sedangkan poliandri non-fraternal bila para suami bukan beradik kakak. Yang kedua, menurut asal suami atau istri. Menurut asal suami atau istri ini dibagi menjadi 2, ada endogami dan eksogami. Endogami ialah perkawinan di lingkungan sendiri, sedangkan eksogami ialah perkawinan yang dilakukan di luar lingkungan keluarga sendiri. Yang ketiga, menurut hubungan kekerabatan. Menurut hubungan kekerabatan ini dibagi menjadi 2, ada cross cousin dan parallel cousin. Cross cousin ini yaitu perkawinan antara saudara sepupu atau bisa disebut dengan sepupu silang. Sedangkan parallel cousin yaitu perkawinan antara pria dan wanita di mana ayah atau ibu mereka bersaudara atau bisa disebut juga dengan sepupu sejajar. Yang keempat, menurut pembayaran mas kawin. Jadi teman-teman, pada masyarakat tertentu, sebuah perkawinan baru direstui oleh pihak keluarga wanita setelah keluarga pria menyerahkan mahar atau mas kawin sebagai tanda kesungguhan. Mas kawin sering diartikan sebagai uang pembeli atau ganti rugi kepada orang tua si gadis yang telah membesarkannya. Dan ketika sudah sah menjadi suami istri, ada beberapa pola penetapan sesudah perkawinan. Yang pertama ada patri lokal, yang kedua ada matri lokal, yang ketiga ada bilokal, yang keempat ada neolokal, yang kelima ada afunku lokal, yang keenam ada nata lokal, yang ketujuh utro lokal, dan yang kedelapan ada common lokal. Yang berikut adalah fungsi keluarga. Fungsi keluarga dibagi menjadi 7. Yang pertama ada fungsi reproduksi, fungsi sosialisasi, fungsi afeksi atau kasih sayang, fungsi ekonomi, fungsi pengawasan sosial, fungsi proteksi atau perlindungan, dan fungsi pemberian status. Selanjutnya, unsur lembaga keluarga. Unsur lembaga keluarga dibagi menjadi 4, ada pola perilaku, budaya simbolis, budaya manfaat, kode spesialisasi, dan ideologi. Yang kedua adalah lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan adalah lembaga atau tempat berlangsungnya proses pendidikan untuk mengubah tingkah laku individu ke arah lebih baik melalui interaksi sosial dengan lingkungan sekitar. Dalam bahasa Inggris, pendidikan adalah education dari bahasa Latin educare yang berarti untuk melatih atau membentuk. Pendidikan adalah proses membimbing manusia dari kegelapan menuju kecerdasan pengetahuan atau dari tidak tahu menjadi tahu. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran, agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia,
serta keterampilan yang diperlakukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Selanjutnya, jenis-jenis lembaga pendidikan. Yang pertama, lembaga pendidikan formal atau sekolah. Pendidikan formal yaitu jalur pendidikan terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Contoh pendidikan formal adalah sekolah dasar dan perguruan tinggi. Yang kedua ada lembaga pendidikan non-formal. Pendidikan non-formal yaitu jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Contoh pendidikan non-formal dalam lembaga pendidikan ini adalah lembaga pendidikan keterampilan. Yang ketiga, lembaga pendidikan informal. Pendidikan informal yaitu pendidikan yang dilakukan dalam lingkungan keluarga dan lingkungan sekitar. Contoh pendidikan informal ini adalah sosialisasi oleh orang tua terhadap anak-anaknya yang ada dalam lingkungan keluarga. Yang berikut adalah fungsi lembaga pendidikan. Fungsi lembaga pendidikan ini dibagi menjadi dua, ada fungsi manifest dan ada fungsi laten. Fungsi manifest adalah fungsi yang tercantum dalam kurikulum sekolah. Menurut Horton dan Hone, fungsi manifest lembaga pendidikan adalah yang pertama, mempersiapkan anggota masyarakat untuk mencari nafkah dengan bekal keterampilan yang diperoleh dari lembaga pendidikan seperti sekolah, maka seorang siap untuk bekerja. Yang kedua, mengembangkan bakat perseorangan demi kepuasan pribadi dan bagi kepentingan masyarakat. Yang ketiga, melestarikan kebudayaan masyarakat. Lembaga pendidikan mengajarkan beragam kebudayaan dalam masyarakat. Dan yang keempat, menanamkan keterampilan yang perlu bagi partisipasi dalam demokrasi. Fungsi yang kedua adalah fungsi laten. Fungsi laten lembaga pendidikan dibagi menjadi tiga. Yang pertama, mengurangi pengendalian orang tua keikutsertaan anak dalam lembaga pendidikan seperti sekolah akan mengurangi pengendalian orang tua, karena yang berperan saat pengajaran dan pendidikan di sekolah adalah guru. Yang kedua, mempertahankan sistem kelas sosial lembaga sekolah diharap mensosialisasikan kepada para anak didik untuk menerima perbedaan status di masyarakat. Sekolah diharapkan menghilangkan perbedaan kelas sosial berdasarkan status sosial peserta didik di masyarakat. Dan yang ketiga, memperpanjang masa remaja. Sekolah memungkinkan diperpanjang masa remaja dan penunda masa dewasa. Yang ketiga, lembaga ekonomi. Lembaga ekonomi merupakan bagian dari lembaga sosial yang mengatur tata hubungan antar manusia dalam pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Kegiatan ekonomi diantaranya perdagangan, ketenagakerjaan, dan juga transaksi jual-beli. Yang berikut adalah fungsi lembaga ekonomi. Adapun beberapa fungsi dari lembaga ekonomi. Yang pertama, memberi petunjuk dalam mendapatkan bahan pangan. Yang kedua, memberikan sebuah pedoman dalam hal melakukan suatu pertukaran barang atau bisa disebut dengan barter. Yang ketiga, memberikan sebuah pedoman mengenai harga jual beli barang. Yang keempat, memberikan sebuah pedoman dalam penggunaan tenaga kerja. Yang kelima, memberikan sebuah pedoman mengenai cara pengupahan atau pemberian. Dan yang keenam, memberikan sebuah pedoman mengenai cara melakukan suatu pemutusan hubungan kerja. Yang berikut adalah karakteristik lembaga ekonomi. Yang pertama, mengawasi jalannya ekonomi. Yang kedua, bersifat kokoh. Yang ketiga, asas gotong royong. Dan yang keempat, menyelesaikan permasalahan ekonomi. Adapun contoh dari lembaga ekonomi. Yang pertama, lembaga keuangan. Lembaga keuangan merupakan lembaga yang menyediakan modal dari pihak yang memiliki dana kepada pihak yang membutuhkan dana dan di bidang jasa lalu lintas pembayaran. Yang kedua, BUMN. BUMN merupakan badan usaha milik negara. Uang sumber modalnya sebagian besar berasal dari negara. Yang ketiga, koperasi. Koperasi merupakan sekumpulan orang atau badan hukum yang mempunyai visi yang sama, yaitu bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Yang berikut adalah lembaga agama. Dalam buku Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan karya J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto, lembaga agama merupakan seperangkat aturan yang mengatur hubungan antar manusia dengan dunia gaib, khususnya dengan Tuhannya.
Selain itu, lembaga agama juga merupakan sumber nilai moral dan sosial dalam masyarakat. Yang berikut adalah fungsi dan peran lembaga agama. Fungsi dan peran lembaga agama diantaranya yang pertama sebagai pedoman hidup, sebagai sumber kebenaran, sebagai pengatur tata cara hubungan antara sesama manusia dan manusia dengan Tuhan, sebagai tuntutan prinsip benar dan salah, sebagai pedoman pengungkapan perasaan persaudaraan dalam agama yang mewajibkan berbuat baik pada sesama manusia, yang keenam sebagai pedoman keyakinan manusia untuk melakukan perbuatan baik dan selalu disertai dengan keyakinan bahwa perbuatannya merupakan kewajiban dari Tuhan dan perbuatannya tersebut akan mendapatkan pahala, meskipun perbuatan sekecil apapun. Yang ketujuh sebagai pedoman kebenaran yang pada hakikatnya makhluk hidup di dunia merupakan ciptaan Tuhan. Yang ketujuh sebagai pengungkapan perasaan nilai estetika manusia yang cenderung menyukai keindahan. Dan yang kesembilan sebagai pedoman rekreasi dan hiburan dalam mencapai kepuasan batin melalui rekreasi dan hiburan. Haruslah tidak melanggar kaidah-kaidah agama. Adapun macam-macam lembaga agama, yang pertama Islam, yaitu Majelis Ulama Indonesia, yang kedua Kristen, yaitu Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia, yang ketiga Katolik, yaitu Konferensi Wali Gereja Indonesia, yang keempat Hindu, yaitu Parisada Hindu Dharma Indonesia, yang kelima Buddha, yaitu Perwakilan Umat Buddha Indonesia, yang keenam Konghucu, yaitu Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia. Terakhir adalah lembaga hukum. Lembaga hukum adalah suatu lembaga yang mempunyai kekuatan hukum dan bertugas untuk menegakkan keadilan hukum di pengadilan. Lembaga hukum adalah lembaga yang memiliki tugas untuk menegakkan aturan berkaitan tingkah laku para anggota masyarakat, baik secara tertulis ataupun tidak, sehingga dipandang sebagai lembaga yang sentralis tanpa adanya pandang bulu dan berlaku secara universal. Adapun jenis lembaga hukum, yang pertama hukum tertulis, yaitu hukum yang jelas tercantum dalam undang-undang dan memiliki sanksi kuat, misalnya hukum lalu lintas. Yang kedua, hukum tidak tertulis atau kebiasaan, yaitu hukum yang lahir dari kebiasaan atau adat masyarakat tertentu, misalnya etika pergaulan. Hukum tidak tertulis tidak termasuk dalam suatu dokumen, tetapi diyakini dan ditaati oleh masyarakat tertentu. Berikut adalah fungsi lembaga hukum. Yang pertama, melindungi warga masyarakat. Yang kedua, menegakkan the rule of the law. Yang ketiga, memberikan sanksi. Yang keempat, memberikan pedoman perilaku masyarakat. Dan yang kelima, menjadi alat mengubah perilaku masyarakat. Yang berikut adalah lembaga penegak lembaga hukum. Yang pertama, hakim. Hakim merupakan pihak yang berwenang memberikan keadilan dan memutuskan perkara tertentu dalam proses peradilan. Yang kedua, jaksa. Jaksa merupakan pihak yang menyampaikan dakwaan dalam proses pengadilan terhadap orang yang diduga telah melanggar hukum. Yang ketiga, polisi. Polisi merupakan kepanjangan tangan lembaga hukum yang bertugas sebagai penyidik. Yang keempat, advokat. Advokat merupakan pihak yang mewakili kliennya untuk melakukan tindakan hukum berdasarkan surat kuasa yang diberikan untuk pembelaan atau penuntutan pada acara persidangan di pengadilan. Dan yang kelima, petugas lembaga permasyarakatan. Petugas lembaga permasyarakatan merupakan petugas yang mengawasi pelaksanaan hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa. Adapun contoh lembaga hukum, yaitu polisi. Polisi merupakan pihak yang memiliki tujuan untuk mengatur ketentraman hidup masyarakat di Indonesia. Kepolisian yang diberikan contoh sebagai lembaga hukum dibentuk dengan tujuan memberikan kenyamanan bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke teman-teman, itu saja penjelasan mengenai lembaga sosial. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih.